Halo guys, selamat datang di channel Yunan. Kali ini aku akan membahas per One Piece chapter 1037 dengan judul Suron Hake. Tentu saja Suron Hake adalah jurus dari Kaido. Pada chapter kali ini kita akan melihat Kaido menggunakan jurus-jurusnya melawan Luffy. Ada beberapa hal menarik di chapter kali ini. Luffy vs Kaido semakin menarik, lalu kita juga diperlihatkan tentang Gorosei yang memberitahu buah iblis pertama. Namun, Gorosei ditakutkan dengan sosok besar di lautan Wano. Bagi kalian yang menonton video sebelumnya di channel kami, ada sedikit kesalahan dalam informasi mengenai chapter 1037, yaitu tentang kedatangan Koby, Grab, dan Fujitora menuju Wano. Informasi yang kami dapatkan ternyata tidaklah valid. Dan untuk kedepannya, kami akan lebih menyaring informasi mengenai spoiler One Piece. Oke, kita langsung saja ke pembahasan utama kita. Pada sampul kali ini, Janji sedang melihat cakrawala dengan tajam di dinding kastil bersama kedua anaknya, yaitu Raiju dan Ijiji. Entah apa yang mereka pikirkan, mereka tampak terlihat tenang namun serius. Panel pertama diperlihatkan di ibu kota bunga, mereka tampak senang menikmati festival. Walaupun malam segera berakhir, terlihat anak-anak dan orang dewasa menuliskan keinginan mereka di atas lentera kertas untuk diterbangkan ke langit, berharap permintaan mereka terkabul. Scene berpindah di atap Onigashima. Pertarungan Luffy berhenti ketika dia melihat Kaido meminum satu barel sake, dan Kaido meminum sake dalam bentuk manusianya dan dalam keadaan tenang. Namun Luffy berteriak dengan nada marah, "Hei, kenapa kau mau minum sake?" "Aku meminum sake karena aku sedang bersenang-senang. Apakah kau mau juga?" Hari ini di Onigashima sedang ada perjamuan besar, dan di ibu kota ada festival. Namun kalian semua telah merusaknya. Setelah itu tiba-tiba Kaido tertawa dengan menangis. Luffy terus mengejek Kaido agar berhenti mabuk, dan nampaknya itu tidaklah berhasil dan membuat Kaido bersemangat. Walaupun mabuk sekalipun, dia tidak akan memberikan kemenangannya kepada Luffy. Dan di saat inilah Kaido mengakui kekuatan Luffy, dan sudah lama bahwa dia tidak merasakan duel pertarungan yang serius. Ia sekarang memegangi kanabonnya agar tidak terjatuh. Namun Luffy tidak tinggal diam, ia langsung menyerang Kaido dengan tangannya. Dan Kaido berhasil menghindarinya. Mulai dari sini beberapa teknik baru Kaido akan diperlihatkan. Tentu saja ini adalah efek dari mabuknya. Kaido mulai berubah menggunakan mode hybridnya. Gaya pertempuran baru dimulai. Warai Jango, mode dengan tertawa ini mengeluarkan halilintar. Lalu Kaido memukul Luffy dengan kanabonya dan disusul dengan Kakapu Rangarok. Serangan ini begitu kuat sehingga orang yang ada di ruangan pertunjukan melihat dinding-dinding runtuh, dan Luffy terkena pukulan yang mengakibatkan dahinya berdarah. Sakit yang dirasakan Luffy yang tidak tertahan. Lalu ia berteriak. Kemudian Kaido melanjutkan serangannya dengan berubah menjadi naga yang bergulir dari tanah dan mengatakan, "Ini menyenangkan, tapi baik kastil dan pulau setengah hancur. Aku tidak berguna, bahkan satu kastil pun aku tidak bisa melindunginya. Bahkan membangun kembali saja butuh waktu 5 tahun. Sungguh aku melakukan yang terbaik, tapi nampaknya itu belum cukup." Namun, Kaido tidak menyerah dan berhasil menangkap kaki kanannya dengan ekornya dalam keadaan menangis, lalu menyeret Luffy ke arahnya dan mereka bertabrakan dengan kepala yang besar. Banyak cahaya hitam yang muncul, namun kepala Luffy dan Kaido tidaklah bersentuhan. Sepertinya Kaido menang dalam duel pukulan kepala dengan kepala. Tiba-tiba Kaido marah-marah dan mengeluarkan bolo bread. Luffy menghindarinya dan mulai mengeluarkan jurus gomu-gomunya. Namun Kaido memutar kanabonya dengan cepat. Duel antara Gum-Gum Rogalting Luffy vs Gundari Risegun Kaido begitu dahsyat, dan tidak sampai di situ Luffy terus memukul dengan tangan besarnya menggunakan haki raja. Kaido terus menahan serangan Luffy dengan menyerangnya. Terkadang mereka berhasil saling pukul dan merasakan kesakitan. Tak mau terkena pukulan terus-menerus, lalu Luffy memperlambat serangannya dan menghentikan kanabu Kaido. Kemudian merentakkan kaki kirinya dan memukul Kaido di perutnya dengan tendangan yang kuat. Mata Kaido menjadi kosong dan keluar darah dari perutnya. Luffy menatap dengan serius penuh marah. Pertempuran merah panas, tapi panel berbeda di Marigold saat Gorosei berkumpul di Pangea dan mereka tidak menyangka perang di Wano Kuni berjalan sampai sejauh ini. Lalu mereka mendiskusikan Nico Robin harus segera ditangkap bersamaan Kaido dan Big Mom, dan ia harus segera dihapus. Sedangkan di Laut Wano Kuni seseorang telah menunggu perintah melalui Den Mushi dan melaporkan situasi bahwa ada sesuatu bayangan yang mendekati mereka. Bayangan itu sangat besar, entahlah, mungkin itu sebuah pulau. Gorosei tidak mempercayainya lalu membahas buah iblis.
Tidak, itu tidak mungkin. Buah itu sudah menjadi legenda. Bahkan di abad-abad terakhir pun itu tidak muncul. Lalu Gorosei yang lain menanyakan, lalu mengapa pemerintah dunia mengganti nama buah itu dengan nama yang lain? Alasannya adalah pemerintah dunia ingin menghapus nama asli buah itu dalam sejarah. Gimana menurut kalian? Buah apakah ini? Apakah buah ini begitu hebat? Jika ada orang memakan buah iblis ini, lantas buah apa yang dimaksud Gorosei? Sehingga nama asli buah ini dihapus dalam sejarah. Silahkan tulis di kolom komentar. Dilanjutkan dengan bab terakhir, di mana bayangan raksasa itu adalah Junisha, gajah raksasa yang membawa Pulau Zou tempat tinggal suku Ming tempati. Dan Junisha berada di tepat di kapal armada pemerintah dunia dekat Laut Wano Kuni. Oke, explore kali ini sudah berakhir. Jika berkenan silahkan like, komen, dan support channel ini dengan subscribe agar berkembang dan bisa update seputar One Piece. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya.